Halo semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Christina Marta Lutriali, bisa dipanggil Christine, dari 10 Animasi 2. Saat ini saya ingin membahas seputar kepemimpinan. Sebelum memulai, angka baiknya Bapak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Pendeta Nathaniel Fordat Kosu. Nah, saya di sini bersama Bapak Nathaniel ingin membahas tentang kepemimpinan. Nah, langsung aja kita masuk pada pokok pembicaraan kita pada hari ini. Nah, soal yang pertama nih Pak, sejauh selama kepemimpinan Bapak, kalau boleh saya tahu apa visi dan misi Bapak dalam membangun perkembangan GKPI ini? Ya, kalau diri sendiri pribadi tidak bisa menentukan sebuah visi dan misi. Visi dan misi itu sudah ditentukan sejak awal oleh gereja dan saya hanya bisa melakukan menurut visi yang ditetapkan oleh lembaga. Visi dan misi gereja ini ialah memberitakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia, dan misinya ialah turut memberi kesejahteraan kepada umat dan juga bagi bangsa dan negara. Wah, visinya keren ya teman-teman. Dari sini kita bisa belajar buat memberitakan Injil kepada dunia dan seluruhnya. Nah, langsung aja kita ke pertanyaan kedua. Nah, selama dalam kepemimpinan Bapak nih, mungkin selalu ada masalah atau problem di organisasi baik itu intern maupun ekstern. Kiranya kiat Bapak dalam mengatasinya itu seperti apa? Ya, memang dalam berorganisasi tidak bisa kita lepas dari problem. Tentunya di mana-mana saja ada problem. Sepanjang ada persekutuan, pasti di situ juga ada gesekan. Hanya dalam mengatasi problem itu berbeda-beda. Kita lihat dari problem yang sementara terjadi itu apa. Kalau berbicara tentang problem yang selama ini problem eksternal, bisa saja cepat diselesaikan dengan baik. Hanya seringkali yang menjadi persoalan adalah problem internal. Karena GKP ini dia berdiri sejajar dengan gereja Protestan lainnya dan dia ada di seluruh Indonesia. Otomatis jemaat-jemaat itu memiliki masalah sendiri-sendiri dan sebagai sinode harus menyelesaikan persoalan itu. Nah, persoalan itu berbeda-beda pada tiap jemaat yang ada di Indonesia ini. Justru itu dari berat ringannya persoalan itu, sebagai pimpinan dapat memilah-milah kemudian memprioritaskan menyelesaikan yang mana terlebih dahulu. Dengan demikian maka akan terselesaikan dengan baik. Tapi sejauh ini semua persoalan yang terjadi secara internal tetap terselesaikan dengan baik. Wah, dari sini kita bisa belajar ya teman-teman. Kalau nyelesain masalah itu bisa diselesaikan dengan mudah kalau kita bisa sabar dalam mengatasinya. Nah, kalau kita masuk dalam pertanyaan ketiga ya. Nah, pertanyaan ini mungkin cukup pribadi menurut saya karena pertanyaannya itu tentang bagaimana Bapak bisa memastikan pertumbuhan rohani Bapak itu tetap kuat walaupun Bapak mengemban tugas dan tanggung jawab yang menurut saya sebagai pelajar itu cukup berat. Ya, untuk memastikan pertumbuhan rohani saya sendiri, bagaimana bertumbuh itu, ya dengan adanya berbagai problem dan juga tetap tekun membaca firman Tuhan, mengatasi semua persoalan-persoalan dengan menyerahkan hanya kepada Tuhan, maka di situ saya bisa mengukur bagaimana saya bertumbuh. Dan pertumbuhan itu saya sendiri tidak bisa menilainya. Pertumbuhan itu tetap dapat dinilai oleh orang lain. Itu kepemimpinan pun saya tidak bisa menilai saya berhasil atau tidak. Karena itu dapat dilihat oleh orang lain. Kalau saya bisa mengatakan saya berhasil, itu orang lain bisa katakan tidak berhasil. Karena itu menurut saya, seseorang tidak bisa boleh memprogramkan sesuatu, boleh mengatakan memimpin dengan baik, tapi adalah lebih baik kalau orang lain yang mengatakan saya berhasil atau tidak. Kalau saya pribadi, otomatis saya katakan bahwa saya sudah melakukan yang terbaik. Ya. Nah, dari sini kita belajar ya teman-teman, walaupun
apapun itu permasalahannya, untuk menjadi pemimpinnya baik, kita tuh tetap harus bijaksana, tetap harus berserah kepada Tuhan supaya semua masalah kita tuh dapat terselesaikan dengan baik. Nah, dari sedikit perbincangan yang kita lakukan, mungkin saya bisa menyimpulkan kalau banyak banget permasalahan-permasalahan itu yang harus digunakan dengan bijak. Nah, kalau boleh saya tahu nih, kan kita bakal mempersiapkan pemimpin berikutnya. Sekiranya apa yang harus dipersiapkan utama yang menurut Bapak agar bisa membawa GKPI ini lebih maju dan berkembang menjadi yang lebih baik? Baik, proses pengkaderan untuk pemimpin berikutnya itu sudah diatur dalam aturan GKPI, yaitu seorang pimpinan yang akan memimpin lembaga ini minimal bertugas sebagai pimpinan jemaat itu 5 tahun dan berhasil. Nah, hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk pimpinan baru, dia harus mengerti aturan dan tata dasar gereja, mengerti tentang berbagai hal menyangkut tujuan dari gereja, visi dan misi gereja ini, sehingga pada hari besok nanti dia tidak menjadi gagal, tapi dia bisa berhasil. Pengkaderan untuk seseorang menjadi pemimpin itu sudah disiapkan 5 tahun sebelum terjadi pergantian pimpinan baru. Ya. Wah, ternyata cara kepemimpinan baru itu cukup panjang ya teman-teman. Nah, berarti itu kandidat berikutnya tuh benar-benar harus disiapin secara matang ya. Nah, kiranya mungkin terima kasih Bapak atas waktunya udah meluangkan untuk sharing pada hari ini. Jadi dari sharing kita hari ini tuh saya bisa banyak belajar tentang kepemimpinan GKPI yang mencakup seluruh Indonesia ini. Dan mulai dari cara menangani masalah hingga penyelesaian secara damai tanpa menimbulkan atau melibatkan konflik-konflik yang baru. Dan visi misi yang menurut saya itu cukup bagus dan mungkin bisa menjadi panutan bagi banyak orang. Kiranya mungkin sampai di sini dulu wawancara kita dan sharing-sharing kita pada hari ini. Kiranya terima kasih sudah menyaksikan kita dari awal hingga akhir. See you.